Assalamualaikum Bapak Ibu, bisa terdengar suara saya? Assalamualaikum Bapak Ibu, bisa terdengar? Bisa, Salam sudah terdengar, Pak. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu yang udah bergabung. Ini Zoom-nya baru saya buka di pukul 10.00, makanya pesertanya baru dikit yang gabung ya. Nanti di pukul 11 akan banyak, karena baru kita buka. Nggak apa-apa ya. Kita mulai aja. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Bapak. Selamat Mohon pagi. mohon untuk mengaktifkan kamera dulu, nanti di saat saya udah presentasi boleh ditutup. Nanti Bapak Ibu ya, kalau di jalan ada yang apa, di tengah saya presentasi ada yang chat-chat untuk bergabung di link, meminta donasi, biaya tidak ada ya. Tuh, untuk link kalau bukan dari saya nggak usah dipercaya Bapak Ibu. Silakan diaktifkan dulu kameranya. Terima kasih. Kita mulai saja. Sebelum kita mulai webinar kita pagi hari ini, kita berdoa dulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk materi hari ini yaitu implementasi pembelajaran proyek kolaborasi di satuan pendidikan. Tadi malam juga ada di komunitas kita yang satunya di Bergema Guru Inspiratif dengan judul Komunitas Belajar di pukul 8 malam WIB waktu Indonesia Barat. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Nasril Arfandi. Hari ini kita akan mempelajari implementasi pembelajaran proyek kolaborasi di satuan pendidikan. Nah, selain mengenai materi ini, Bapak Ibu juga dapat bertanya atau berbagi praktik baik mengenai materi lainnya. Karena kita juga terlibat dalam kontributor perangkat ajar atau ruang kolaborasi. Ini sudah ada untuk karya kita, modul ajarnya boleh dilihat di bagian perangkat ajar Bapak Ibu. Nah, yang mau ditanyakan boleh. Yang mau menanyakan seputar PMM juga boleh. Karena juga kita sedikit banyak memahami Bapak Ibu ya. Profil kita. Betul kita juga penelaah. Nanti boleh ditanyakan jika ada yang mau tanyakan. Ini ada nomor HP kita kalau ada yang mau tanyakan. Cuman kalau nggak ada, nggak tercatat nggak apa-apa. Ini kalau masih bingung tentang profil kita, nanti Bapak Ibu bisa search aja nama kita di Google. Itu Nasril Arfandi, biasanya langsung keluar tentang riwayat kita. Pencarian teratas itu ada Bapak Ibu. Kita langsung aja di materi. Bisa terlihat dengan jelas Bapak Ibu ya. Jadi untuk pagi ini implementasi pembelajaran proyek kolaborasi di satuan pendidikan. Nah, nanti presensi akan saya bagikan di saat-saat webinar. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi ya, karena itu langsung tertaut di PMM. Nanti kalau nggak isi, sertifikatnya nggak ada Bapak Ibu. Dengan JP-nya 32 JP. Implementasi pembelajaran proyek kolaborasi di satuan pendidikan. Berikut prinsip-prinsip pembelajarannya. Yang pertama, interaktif.
Kemudian ada inspiratif, menyenangkan. Yang keempat, menantang. Yang kelima, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Yang keenam, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi tahun 2024. Nah, itu kalau permen di Risteknya nomor 12 tahun 2024 Bapak Ibu yang terbaru itu dengan turunan CP-nya BSKAP nomor 32 dan 31. Nah, diharapkan dapat menerapkan pembelajaran project based learning atau problem based learning atau model pembelajaran yang lain yang dipilih berdasarkan tujuan dan karakteristik materi pembelajaran untuk memfasilitasi peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kreatif atau creative thinking, berpikir kritis, dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving, berkomunikasi, communication, dan berkolaborasi atau collaboration. Ada yang kita kenal dengan kecakapan abad 4.0 gitu ya. Ada 4C itu. Berikutnya, apa itu pembelajaran berbasis project? Pembelajaran berbasis project atau project based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan project atau kegiatan sebagai media. Menurut Kemdikbud nomor tahun 2013, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegritaskan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Sintak model pembelajaran PJBL. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar atau start with essential question. Peserta didik secara kelompok individu dihadapkan pada situasi adanya permasalahan dan menentukan proyek yang paling tepat cara mengatasi masalah. Mendesain perencanaan proyek. Ini yang kedua Bapak Ibu ya, mendesain perencanaan proyek. Peserta didik merancang proyek baik desain atau perencanaan, gambar, bahan maupun teknis pengerjaan. Menyusun jadwal, creative schedule. Peserta didik menyusun jadwal waktu pelaksanaan, distribusi pekerjaan, dan presentasi. Memonitor kemajuan proyek, monitor the progress of project. Peserta didik mengerjakan proyek sesuai rancangan dan distribusi kerja serta menyampaikan progres kemajuan pengerjaan proyek. Yang kelima, menguji hasil, assess the outcome. Peserta didik memeriksa hasil proyek, membandingkan dengan rancangan, dan pendidik menilai kemajuan peserta didik. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman, evaluate the experience. Pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan.
Berikutnya, tantangan implementasi project based learning saat ini. Memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Membutuhkan lebih banyak biaya, membutuhkan fasilitas dan perlengkapan yang memadai. Sebagian guru mata pelajaran tertentu, khususnya kelompok mata pelajaran umum, kesulitan merancang pembelajaran proyek yang sesuai dengan kompetensi atau program keahlian. Masing-masing guru pengampu menerapkan proyek masing-masing pada mata pelajaran yang diampu, yang terkadang kurang sesuai dengan kompetensi program keahlian. Apa itu pembelajaran proyek kolaborasi? Proyek adalah rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan dengan saat penyelesaian yang tegas. Kolaborasi adalah kerjasama untuk membuat sesuatu. Pembelajaran adalah proses pembuatan, proses cara ataupun perbuatan menjadikan belajar. Sumber Kamus Belajar Bahasa Indonesia atau KBBI. Apa itu pembelajaran proyek kolaborasi? Pembelajaran dengan proyek bersama yang disepakati sebagai wadah belajar peserta didik yang didukung oleh beberapa mata pelajaran atau konsentrasi keahlian atau program keahlian. Jadi dimulai dari kolaborasi antar guru. Bagaimana pembelajaran dan asesmen proyek kolaborasi? Membuat kesepakatan ide proyek dan menentukan tujuan pembelajaran dari masing-masing mata pelajaran yang dapat mendukung proyek. Kesepakatan ini dapat disusun dalam suatu matrik pemetaan tujuan pembelajaran dan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP-nya. Merancang asesmen yang mengacu pada tujuan pembelajaran dan KKTP masing-masing pelajaran, namun tetap terikat dengan proyek. Bersama-sama merancang langkah-langkah pembelajaran dan pembagian peran fasilitasi dari masing-masing guru. Bersama-sama menyiapkan bahan ajar, media, atau sumber belajar yang mendukung keterlaksanaan proyek. Nah, berikutnya contoh matrik mata pelajaran dan tujuan pembelajaran proyek kolaborasi. Misalnya mapel A, mapel B, dan mapel C. Ini untuk pembuatan tabelnya. Ada TP, di bawahnya KKTP. Ada TP2, di bawahnya ada KKTP lagi. Ada mapel A, mapel B, mapel C. Contoh inspirasi matrik, mapel, dan tujuan pembelajaran proyek kolaborasi. Nama proyek,
Proyek simulasi layanan check-in dan check-out tamu walk-in hotel dalam berbagai bahasa. Untuk mata pelajaran kejuruan teknik hotelan kalau mengenai hotel Bapak Ibu ya. Penjelasan singkat proyek. Peserta didik dihadapkan dengan berbagai macam situasi sesuai kondisi nyata di mana tamu biasanya berasal dari lokal dan mancanegara. Ini contohnya Bu, penjelasannya. Peserta didik diminta untuk melakukan simulasi layanan check-in dan check-out hotel. Peserta didik diminta untuk merencanakan skenario dengan berbagai macam situasi dan mempraktikannya. Ini contohnya mapel perhotelan. Ini untuk mapelnya. Yang pertama, mapel perhotelan kelas 11. Bapak Ibu yang baru bergabung, di presensinya kita bagikan di saat webinar ini berlangsung. Tetap disimak. Nanti ada sertifikatnya 32 JP dan tidak ada donasi ya. Tidak. Yang kedua, mapel bahasa Indonesia kelas 11. Yang ketiga, mapel bahasa Inggris kelas 11. Nah, dengan TP1 ini proyek dengan menggabungkan 3 mapel. Nah, berdasarkan nama proyeknya tadi. Simulasi layanan check-in dan check-out tamu hotel. Ini proyek kolaborasinya kayak gini Bapak Ibu. Jadi kita bisa buat kolaborasi antar mapel. NTP1 ini memang mapel produktif perhotelan, menerapkan layanan akomodasi, reception, elemen front office. Yang kedua, karena bahasa Indonesia, berarti harus melatih tutur bahasanya biar lebih komunikatif, lebih luas, lebih fleksibel, dan lebih sopan tentunya. Menerapkan TP-nya yaitu menerapkan kemampuan berbahasa untuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sebagai resepsionis. Elemennya menyimak, elemen berbicara, dan mempresentasikan, serta elemen menulis. Nah, ini elemen bahasanya. Elemen bahasanya Bapak Ibu ya. Nah, untuk bahasa Inggris ini TP-nya apa? Jadi untuk proyek kolaborasi kalau bahasa Inggris ya sama juga bahasa ya lebih ke tamu mancanegara berarti bahasa TP-nya yaitu menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam situasi layanan check-in dan check-out. Elemennya ini ada di PMM juga ada. Elemennya, CP-nya itu ada semua. Boleh dibuka. Mau referensi dari profil kita juga ada buat itu. Kita kalau bukti karya ada 1000 lebih termasuk modul ajar ada. Ini tinggal ketik aja nama kita di Google. Nasril Arfandi nanti akan keluar. Dan karena banyak juga karya kita yang udah masuk di media-media nasional, apalagi di sekolah penggerak. Nah, ada di website sekolah penggerak juga banyak. Yang kita lanjutkan. Nah, ini elemennya kalau bahasa Inggris tentunya listening, speaking, dan write presenting. Nah, itu kalau sebagai penerima tamu ya, guys. Nah, guys. Untuk KKTP-nya untuk mapel perhotelan yang pertama
mampu menyajikan informasi yang dibutuhkan tamu. Yang kedua, mampu menjelaskan fasilitas hotel. Yang ketiga, mampu menjelaskan layanan hotel. Yang keempat, mampu memproses layanan akomodasi. Yang kelima, mampu memproses transaksi keuangan. Nah, untuk KKTP pada mapel bahasa Indonesia yang dapat dijadikan proyek kolaborasi dalam pelayanan check-in dan check-out tamu hotel, yaitu KKTP-nya yang pertama, mampu menyimak maksud dan tujuan berdasarkan dialog, mampu menyajikan penjelasan dan arahan dalam bentuk dialog, mampu menuliskan gagasan dan pikiran menjadi sebuah skenario, mampu mengkreasikan teks sesuai dengan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan yang langsung aja bertanya. Rasa selagi saya menjelaskan nggak apa-apa. Tentang materi lain nggak apa-apa. Tentang aksi nyata, tentang validasi, tentang apa lagi? Ruang kolaborasi. Ya bisa semua, boleh ditanyakan. Tentang materi ini juga boleh proyek kolaborasi atau Bapak Ibu ada pengalaman di satuan pendidikannya, boleh dibagikan. Ya, kita lanjutkan. Untuk link persensi nanti ya. Mampu menyimak maksud dan tujuan berdasarkan dialog di KTP Bahasa Indonesia. Yang kedua, mampu menyajikan penjelasan dan arahan dalam bentuk dialog. Yang ketiga, mampu menuliskan gagasan dan pikiran menjadi sebuah skenario. Yang keempat, mampu mengkreasikan teks sesuai dengan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Yang berikutnya, KKTP bahasa Inggris. Yang pertama, mampu merespon pertanyaan terbuka dan menggunakan strategi menyajikan informasi menggunakan berbagai moda dalam bahasa Inggris untuk menyesuaikan dengan tamu hotel. Nah, ini untuk rancangan modul ajarnya. Nah, ini bentuknya, ini kan karena proyek kolaborasi antar mapel. Jadi nama proyeknya mapel A, tujuan pembelajaran. KKTP, mapel B, tujuan pembelajaran. KKTP, rancangan asesmen, ada asesmen awal. Ini awal ini biasanya asesmen non kognitif. Nah, ini ada sumatifnya, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, contohnya inspirasi rancangan langkah-langkah pembelajaran dan sudut pandang guru. Nah, ini yang pertama pertemuan 1 pada KBM Mapel Perhotelan 8JP. Guru Mapel Perhotelan memberikan dan memfasilitasi peserta didik belajar tentang konsep dan pengetahuan dasar tentang layanan akomodasi hotel, khususnya pada saat check-in dan check-out serta pengelolaan transaksi keuangan dengan aplikasi tertentu 3JP. Kedua, guru mapel bahasa Indonesia memberikan dan memfasilitasi peserta didik belajar tentang konsep komunikasi dialog dan membuat tulisan yang berasal dari gagasan dan pemikiran. Tulisan dimaksud sebagai persiapan bagi peserta didik membuat skenario. Guru mapel bahasa Inggris memberikan dan memfasilitasi peserta didik untuk mempelajari grammar, kosakata, dan
struktur komunikasi lisan, dan tujuan dalam situasi layanan akomodasi resepsionis. Kemudian pada pertemuan kedua, pada KBM Mapel Bahasa Indonesia, guru mapel perhotelan dan mapel bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bersama-sama kepada peserta didik bagaimana melakukan layanan tamu hotel dengan tamu dari lokal dan mancanegara sebagai stimulasi kepada peserta didik. Yang kedua, guru mapel perhotelan dan mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bersama-sama mengajak peserta didik untuk menentukan desain proyeknya. Misalnya ada yang simulasinya dilakukan langsung atau didemonstrasikan. Ada kelompok yang mungkin berniat simulasi divideokan dan dijadikan sebagai film dan sebagainya sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Guru juga mendampingi perancangan jadwal pengerjaan proyek tersebut agar dapat dipastikan selesai dan dapat ditampilkan atau ditunjukkan pada waktu yang disepakati. Jadi intinya ini PJBL Bapak Ibu ya. Nah, namun PJBL yang bisa saling berkolaborasi antar mata pelajaran. Inspirasi rancangan langkah-langkah pembelajaran dari sudut pandang guru. Yang pertama, guru mapel perhotelan, mapel bahasa Indonesia, dan mapel bahasa Inggris bersama-sama memonitor kemajuan progres peserta didik dalam merancang skenario sembari memberikan layanan bantuan jika peserta didik mengalami kendala. Yang kedua, pertemuan keempat pada KBM Perhotelan 8JP guru mapel perhotelan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bersama-sama menyaksikan atau memberikan apresiasi dan penguatan atas penyajian peserta didik dalam melakukan simulasi assess the outcome. Temuan kelima pada KBM Mapel Perhotelan, guru mapel perhotelan atau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bersama-sama mendampingi peserta didik melakukan refleksi atau proses belajar yang dilakukan dan mengambil kesimpulan bersama. Dilanjutkan dengan evaluasi sumatif. Evaluate the experience. Nah, ini. Berikutnya, bagaimana implementasi pembelajaran proyek kolaborasi. Nah, implementasinya guru memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan porsi dan peran dalam proyek bersama. Guru melakukan asesmen sesuai dengan TP dan KKTP pada masing-masing mata pelajaran, namun tetap maju pada satu proyek bersama. Waktu total pelaksanaan pembelajaran mengubah waktu total dari kebutuhan pencapaian tujuan pembelajaran dari seluruh mata pelajaran yang tercapai.
Pelaksanaan pembelajaran dengan sistem blok sangat dianjurkan, namun membutuhkan kecermatan yang mendalam dalam pengorganisasian pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan jadwal rutin sebagaimana pertimbangkan porsi TP masing-masing mata pelajaran yang terlibat. Contoh inspirasi proyek kolaborasi. Nah, misalnya produksi busana style syar'i masa kini, mapel yang boleh terlibat atau dapat terlibat yaitu mapel matematika, desain produk busana, mapel agama, dan mapel bahasa Indonesia. Nah, untuk proyek perkenalan dalam berbagai bahasa, mapel yang dapat terlibat yaitu bahasa Inggris, bahasa Jerman, mulok, dan informatika. Kerajinan custom dari akrilik. Teknik permesinan, mapel yang terlibat teknik pemesinan, PKK, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan seni budaya. Terus ada, ini masih sama semua Bapak Ibu ya. Jadi intinya semua mapel dapat berkolaborasi dalam pembelajaran proyek kolaborasi ini PJBL, namun melibatkan lebih dari satu mapel. Misalnya perawatan berkala 20.000 km sepeda motor, mapel yang dapat terlibat teknik sepeda motor, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Seriapan lahan tanaman sawi, mapel yang dapat terlibat agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura, bahasa Indonesia, dan matematika. Nah, ini kita lanjutkan. Apa keuntungan implementasi proyek kolaborasi? Nah, kita lihat keuntungannya ya Bapak Ibu. Keuntungannya mempermudah peserta didik di dalam proses penyelesaian proyek dan tidak banyak menyita waktu. Hal yang disebabkan bahwa satu proyek atau produk dihasilkan dari gabungan beberapa mata pelajaran, mendorong peserta didik untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Mengurangi beban kerja guru karena peserta didik dibimbing oleh beberapa guru dalam yang berbeda mata pelajaran. Mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran karena beberapa tujuan pembelajaran terpadu dalam satu proyek bersama. Nah, yang kelima, menjadi kerjasama yang kompak dan serasi di antara guru. Peran kepala sekolah dalam membangun kolaborasi guru. Membangun budaya komunikasi yang baik di satuan pendidikan, misalnya seperti menegur, menyapa, menanyakan kabar, sehingga terciptanya suasana harmonis yang antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Memberikan pengarahan kepada guru dan tenaga kependidikan agar meningkatkan kinerjanya dengan baik, sehingga visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai dapat tercapai dengan baik. Persensinya nanti ya sebentar lagi. Dan ini sebentar lagi slide-nya habis.
memberikan pengarahan kepada guru dan tenaga kependidikan agar meningkatkan kinerjanya dengan baik sehingga visi misi dan tujuan yang hendak capai dapat tercapai dengan baik, pemberian motivasi dan wawasan tentang kerjasama dan kolaborasi, pemberian penghargaan dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat kerja dan termotivasi untuk melakukan yang lebih baik termasuk dalam hal kreasi kolaborasi. Nah, bagaimana tantangan pembelajaran proyek kolaborasi? Nanti persepsinya kita bagikan setelah slide ini Bapak Ibu ya. Nah, sebagai guru yang telah nyaman dengan kondisi saat ini dengan pembelajaran secara individu, pengorganisasian, pembelajaran yang mengajak guru, dan sebagainya membutuhkan pengaturan yang cepat. Penentuan ide proyek bersama yang dapat mengakomodir mata pelajaran tertentu. Pemilihan tujuan pembelajaran dari setiap mata pelajaran yang terlibat kaitannya dengan proyek dan capaian pembelajaran agar dapat sesuai dengan proyek bersama. Pembagian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran kolaborasi yang membutuhkan saling kesepemahaman dan pengertian. Nah, ini ada peribahasanya. If egg is broken by outside force, left end. If broken by inside force, left begin. Everything always begin from inside. Jadi tumbuh itu dari dalam diri. Kalau telur dipecahkan dari luar, itu akan hancur. Kalau dari dalam akan tumbuh menjadi seekor anak ayam. Thank you for your attention. Nah, ini kita bagikan untuk presensinya, Bapak Ibu ya. Kita salin dulu linknya. Silakan presensinya diisi Bapak Ibu. Nanti link sertifikatnya ada di presensi itu ada. Kalau mau Pak di mana di sini ya kita buka di komunitas. Yuk, kalau nggak cari aja nama saya di Google itu bisa. Nah ini Nasril Arfandi. Ini langsung keluar Pak Ibu Nasril Arfandi. Ini untuk sertifikatnya nanti sore atau malam. Kalau presensinya udah ditutup baru diterbitkan. Not now. Nah ini langsung keluar Pak Ibu ya. Tinggal pilih aja yang ada tulisan Merdeka Belajarnya. Nah ini sertifikatnya nanti bisa dilihat di bagian komunitas kita. Nanti yang Bapak Ibu klik itu yang ada komunitas kita. Ini ada 3 kalau komunitas kita. Ada 3 ya. Yang mana nih? Nah ini. Yang bergema guru penggerak, teknik IKM, dan bergema guru inspiratif. Kita lihatnya. Nah ini tinggal dicari salah satu itu. Untuk link download sertifikatnya ada di komunitas, 3 komunitas itu. Untuk hari ini saya mencoba untuk mengajarkan webinarnya per komunitas gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini kan ini dari teknik IKM. Nah, ini sedang berlangsung. Nanti sertifikatnya 32 JP. Nanti malam ada di pukul 8. Nanti juga di hari Selasa ada yang sudah saya jadwalkan.
Nah, ini kalau di nanti malam jam 8 malam dengan bergema guru inspiratif juga 32 JP nanti malam. Nah, cara download sertifikatnya nanti tinggal di blog aja yang HTTP link ini microsite. Ini karena udah lama jadi masih pakai Linktree. Kalau yang terbaru kan SID. Karena datanya di sana biarlah nanti yang udah nyimpen bingung kalau dirubah. Nah ini. Nah ini kalau udah dibuka kayak gini tampilannya. Dia ada sertifikat webinar periode Juli Desember. Nah, untuk yang Januari Juni udah banyak juga, udah kita arsipkan di bawah. Ini untuk materi untuk Juli sampai Desember ini sama yang ini kita udah 7 kali webinar apa itu ya nih. Untuk materinya ada semua. Ada. Itu boleh dilihat, di download juga boleh. Sampai Bu, selagi saya menjelaskan yang mau menanyakan silakan. Nah, untuk sertifikatnya juga yang Juli dan Desember ini udah ada berapa folder ya? Nah, 6 folder karena kita udah 6 kali webinar ya. Nah, nanti kita tinggal buka folder yang ketujuh di tanggal 10 Agustus. Nah, nanti sore atau malam udah bisa dicek jika persensinya udah ditutup. Ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan diisi persensinya. Persensinya silakan diisi. Silakan diisi Bapak Ibu kalau sudah diisi akan kita akhiri ya. Nah, itu untuk link tree-nya, download sertifikatnya. Kalau persensinya, ini persensinya. Silakan diisi untuk persensinya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita akhiri. Apakah semua sudah mengisi persensi? Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Belum, Pak. Oh, silakan diisi persensinya, Bu. Nanti untuk screenshot mengikuti komunitasnya yang di sini. Dan kita kan ada 3 komunitasnya. Nanti kan ada tombol mengikuti kalau di atas ini. Nah ini, kalau kita klikkan, nah nanti tombol mengikutinya aja di screenshot. Di HP juga nggak apa-apa. Jika sudah persensinya, kita akhiri ya Bapak Ibu. Dan kasih kesempatan jika yang ada mau bertanya. Ya, jika tidak ada, kita akhiri. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kita pagi ini. Nanti malam masih ada sama 32 JP pukul 8 dengan komunitas bergema guru inspiratif. Kalau yang sekarang ini teknik IKM ya. Ya, terima kasih banyak. Kita akhiri Bapak Ibu ya jika tidak ada yang di
Tanyakan, gantikan berbagi layar. Tidak ada kendala Bapak Ibu ya untuk presensinya ya. Tidak ada yang kendala Bapak Ibu. Ah, kita Masih belum bisa diklik, Pak. gimana Ibu? Masih belum bisa diklik. Link presensinya belum bisa diklik. Iya, sudah. Belum. Belum ya. Kita bagikan lagi. Nanti kita oh yang form Glee. Nanti kita coba bisa nggak? Silakan. Kita coba. Ya, tinggal isi nama, asal instansi, dan screenshot mengikuti komunitas ini. Nah, itu. Jadi yang terkendala, Bapak Ibu bisa dikirim ke HP lainnya dulu, atau kirim ke WA suami atau anak atau istri, nanti boleh dibuka. Nanti kita tutup 1 jam dari sekarang. Nanti belum kita tutup 1 jam dari sekarang. Sekarang pukul 11 ya, nanti jam 12 atau jam 1 kita tutup. Setelah sholat zuhur kita tutup presensinya. Ya, Bapak Ibu silakan diaktifkan kameranya dulu. Oh, link materi nanti kita ya di link download sertifikat ada. Bapak Ibu silakan diaktifkan kamera dulu nanti untuk bukti penerbitkan sertifikatnya karena kita ada rekamannya ini Bapak Ibu. Nanti rekamannya ada di sini ya, di link download sertifikat ini. Linknya ada di mana Pak? Ada di komunitas kita. Kalian. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Untuk link download sertifikatnya nanti kita izin share screen ya. Share screen sebentar. Nah, link materinya nanti ada di link download sertifikat. Nanti kan ada komunitas kita. Nah, ini kan ada 3 ya komunitas kita. Nah, kalau sekarang kan, nah ini, teknik IKM ya. Copy aja yang HTTP link di sertifikat PMM. Ini di copy, salin. Nah, ini untuk download sertifikat dan materi. Kalau presensi yang from Glee tadi, kita paste. Nah, ini materinya ada di folder nomor 2 di microsite link tree. Sertifikatnya paling atas. Ini gitu udah ada 6 sertifikat. Yang ketujuh di hari ini dan ke-8 nanti malam. Nah, untuk materinya nanti kita upload di folder yang kedua. Nah, ini kemarin semua materi dan rekaman kita upload di sini. Karena untuk komunitas kita langsung dicek Bapak Ibu ya dari MM maupun BPMP. Makanya kita nggak itu ya, bukan webinar yang apa yang spam atau ilegal. Nah, kita ada rekamannya dan juga ada materinya. Nah, ini contoh-contoh materi dan rekamannya. Nah, kita upload juga di sini. Ya hanya itu bagi Bu Ananya tadi. Ya bisa dipahami Sudah, ya Bapak Ibu. sudah dipindah, Bapak. Tapi belum bisa diklik ya, Pak? Yang apa Bu? Yang from Hmm, Glee tadi.
Iya, yang ini. Presensi. Presensi ya. Berapa Tapi persen ya? coba dibuka pakai HP lainnya. Oke. Coba kita kirim lagi. Dibuka pakai HP lainnya coba. Ya, kalau yang tadi Linktree untuk download sertifikat. Nah, ini Oke, untuk oke, oke. presensinya. Mm-mm. Kita buka dulu. Nah, itu link hadir Pak Supriyadi. Silakan isi link hadirnya. Silakan diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Dan dituliskan refleksi mengikuti webinar hari ini di kolom chat ya. Bagaimana pengalamannya, apakah bermanfaat atau tidak. Untuk refleksinya silakan dikirim ke kolom chat. Setelah itu bisa kita akhiri. Silakan refleksinya dikirim ke kolom chat. Nanti kita bisa akhiri, kita cek untuk presensinya. Nah, ini udah ada 17. Nah, ini udah bisa masuk kok. Udah bisa masuk ini. Dan untuk presensinya silakan diisi Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Dan silakan kirim refleksinya di kolom chat. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Untuk link sertifikatnya ada di komunitas dan juga di presensi itu di bagian atas itu ada. Link tree itu link download sertifikatnya. Ini bisa download nanti malam ya. Dan malam juga ada di komunitas kita yang satunya lagi di pukul 8 menjudul materi komunitas belajar. Ya, terima kasih banyak Ibu Siti untuk refleksinya. Sangat bermanfaat. Nah, untuk Ibu Fitrotul sangat bermanfaat. Ya, Ibu Diah juga terima kasih. Bu Lestari, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya kirim sekali lagi untuk presensinya. Sertifikatnya 32 JB bisa download nanti malam. Atau kalau belum ada besok titip ada. Nah, terima kasih banyak. Kita akhiri Bapak Ibu ya. Akhiri dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengakhiri. Nanti untuk rekaman dan materinya ada di link download sertifikat Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih banyak. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sertifikatnya enggak ke email, Bu. Ada link download sertifikat tadi. Nah, itu disimpan aja, dikirim ke HP lainnya. Nanti malam atau besok pagi bisa dibuka. Nah, ini link download sertifikatnya. Kita kirim. Kita enggak pakai mail major ya. Kalau kemarin kan pakai mail major, cuman sekarang berbayar mail major itu. Jadi nanti Bapak Ibu langsung download aja di website yang udah kita buka, mikro website yang udah kita buat. Nah, tinggal di download aja di sana. Nah, itu yang link tree sertifikat PMM. Nah, ini di sini download sertifikatnya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita akhiri. Izin mengakhiri Zoom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika salah kata.